Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Iqbal Herdiawan dengan NIM 2004934. Saya akan membimbing Anda untuk memahami konsep dasar dan manfaat dari Pegadaian Syariah. Mari kita mulai. Berikut beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama selama video ini berlangsung. 1. Pengenalan Pegadaian Syariah. 2. Produk dan layanan Pegadaian Syariah. 3. Proses gadai syariah. 4. Keunggulan Pegadaian Syariah. 5. Contoh kasus. Kita mulai dari topik pertama, Pegadaian Syariah. Tentang pengenalan dari Pegadaian Syariah itu sendiri. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan berbasis prinsip syariah, menjauhi riba dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Lalu, apa saja prinsip-prinsip syariah dalam Pegadaian Syariah? 1. Hak milik. Milk al-yamin. Transaksi Pegadaian Syariah harus mempertahankan hak milik asli dari harta yang dijaminkan. Pemilik harta tetap memiliki hak-haknya, dan Pegadaian hanya memiliki hak atas jaminan sebagai jaminan pembiayaan. Misalnya, saat kita menggadaikan emas ke Pegadaian Syariah, secara kepemilikan, emas tersebut masih milik kita. Tidak semata-mata emas tersebut berpindah ke Pegadaian sehingga merubah kepemilikannya. 2. Bagi hasil. Mudharabah. Dalam sistem Pegadaian Syariah, pihak yang memberikan jaminan dan Pegadaian dapat berbagi hasil dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan tersebut. Bagian dari keuntungan dapat dibagikan antara pemilik aset dan Pegadaian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 3. Amanah dan tanggung jawab. Amanah. Pihak Pegadaian bertanggung jawab untuk menjaga amanah, kepercayaan, yang diberikan oleh pemilik aset yang dijaminkan. Mereka harus menggunakan aset tersebut sesuai kesepakatan. 4. Prinsip syariah dalam penilaian aset. Adil. Penilaian atau penentuan nilai aset harus dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai jaminan yang diberikan sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya. 5. Prinsip keadilan. Segala transaksi dan perlakuan dalam Pegadaian Syariah harus adil dan tidak menimbulkan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat. 6. Larangan riba. Usuri Pegadaian Syariah melarang pengenaan bunga atau riba. 7. Keteladanan etis. Akhlak transaksi Pegadaian Syariah harus dilakukan dengan penuh integritas dan etika. Kehormatan dan kejujuran dalam pelaksanaan transaksi sangat dijunjung tinggi. 8. Pencegahan risiko, garar dan maisir. Transaksi Pegadaian Syariah harus mencegah unsur-unsur garar, ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir, perjudian, dalam transaksi. Setelah kita mengetahui mengenai definisi dan prinsip Pegadaian Syariah, selanjutnya saya akan membahas topik selanjutnya, yaitu produk-produk pada Pegadaian Syariah. 1. Ijarah Muntahiyah Bitamlik, IMB. Ijarah Muntahiyah Bitamlik adalah bentuk pembiayaan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, pihak yang membutuhkan dana menyewa aset dari lembaga keuangan syariah dan setelah jangka waktu tertentu, aset tersebut dapat dibeli dengan harga nominal atau kesepakatan sebelumnya. 2. Murabahah. Murabahah adalah transaksi jual-beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dengan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lembaga keuangan membeli aset yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualkannya kembali dengan menetapkan margin keuntungan. 3. Musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Dalam konteks Pegadaian, musyarakah dapat digunakan untuk pembiayaan proyek atau investasi bersama. 4. Mudharabah. Mudharabah melibatkan kerjasama antara investor, syahibul mal, dan pengelola, mudarib. Dalam konteks Pegadaian, mudharabah dapat digunakan untuk pembiayaan proyek atau bisnis tertentu. 5. Kardul Hasan. Kardul Hasan adalah pemberian pinjaman tanpa bunga atau imbalan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks Pegadaian Syariah, Kardul Hasan dapat digunakan sebagai bentuk pinjaman tanpa bunga. 6. Tawarruk. Tawarruk melibatkan pembelian suatu komoditas dengan harga murah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam konteks Pegadaian, tawarruk dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan dengan menggunakan komoditas tertentu. 7. Gadai emas syariah. Pegadaian Syariah menawarkan produk gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Emas sebagai underlying aset memberikan kestabilan nilai. Selanjutnya kita akan membahas topik mengenai tahapan proses dari gadai syariah di Pegadaian Syariah. 1. Permohonan. Calon nasabah mengajukan permohonan gadai kepada lembaga Pegadaian Syariah.
nasabah mengisi formulir aplikasi dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri, sertifikat asli barang yang akan dijaminkan, dan dokumen pendukung lainnya. 2. Penilaian aset. Lembaga Pegadaian Syariah melakukan penilaian atas aset yang akan dijaminkan. Penilaian dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah untuk menentukan nilai jaminan. 3. Penentuan syarat dan ketentuan. Setelah penilaian selesai, Lembaga Pegadaian menyampaikan syarat dan ketentuan gadai kepada nasabah, termasuk tingkat marin keuntungan yang akan dikenakan. 4. Akad gadai, ijarah muntahiyah bitamlik, nasabah dan lembaga pegadaian syariah menandatangani akad gadai, yang umumnya mengikuti prinsip ijarah muntahiyah bitamlik, IMB. Akad ini mencakup perjanjian sewa-menyewa dengan opsi pembelian aset pada akhir periode tertentu. 5. Penyerahan aset dan pengelolaan, aset yang dijaminkan diserahkan kepada lembaga pegadaian syariah untuk dikelola selama masa pembiayaan, nasabah dapat tetap menggunakan aset tersebut sesuai kesepakatan. 6. Pembayaran pembiayaan, nasabah membayar pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, termasuk marin keuntungan yang disepakati. 7. Pelunasan dan penyerahan aset, setelah nasabah melunasi pembiayaan, aset tersebut dapat dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan atau dijual kepada nasabah dengan harga nominal. 8. Penyelesaian akad, setelah pembiayaan dilunasi, akad gadai dianggap selesai dan nasabah menjadi pemilik sah atas aset yang dijaminkan. Setelah kita mengetahui tahapan dalam melakukan transaksi di Pegadaian Syariah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keunggulan-keunggulan dari Pegadaian Syariah. 1. Tanpa riba, bebas dari bunga, Pegadaian Syariah beroperasi tanpa melibatkan riba atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ini menjadikan produk Pegadaian Syariah sebagai alternatif bagi mereka yang ingin menghindari unsur riba dalam transaksi keuangan. 2. Prinsip keadilan dan keterbukaan. Prinsip keadilan dan keterbukaan sangat ditekankan dalam Pegadaian Syariah. Semua transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan, dan para pihak harus memahami dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku. 3. Penilaian aset yang adil. Penilaian aset yang digunakan sebagai jaminan dilakukan secara adil dan transparan, menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan atau penilaian yang tidak objektif. 4. Kerjasama dan keterlibatan pemilik aset. Dalam Pegadaian Syariah, pemilik aset tetap memiliki hak dan keterlibatan dalam aset mereka. Prinsip kerjasama dan keterlibatan ini membedakan Pegadaian Syariah dari beberapa model gadai konvensional. 5. Diversifikasi produk. Lembaga keuangan syariah cenderung menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. 6. Pembagian risiko dan keuntungan. Prinsip syariah mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ini tercermin dalam beberapa model pembiayaan syariah seperti musyarakah dan mudharabah. 7. Memberikan pilihan alternatif. Pegadaian Syariah memberikan alternatif keuangan bagi individu dan bisnis yang ingin mendapatkan pembiayaan tanpa melibatkan riba. Hal ini dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan finansial mereka. Terakhir, saya akan memberikan contoh kasus dari topik Pegadaian Syariah. Siti, seorang ibu rumah tangga, memiliki sejumlah perhiasan emas warisan dari ibunya. Dia membutuhkan dana tambahan untuk membiayai pendidikan anaknya. Siti memutuskan untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah tanpa melibatkan bunga riba. Proses gadai emas syariah. 1. Pendaftaran dan penilaian. Siti mendaftarkan diri di Pegadaian Syariah dan mengajukan permohonan gadai emas. Pegawai Pegadaian melakukan penilaian emas berdasarkan berat dan kadar kemurnian emas. 2. Penawaran pembiayaan. Setelah penilaian selesai, Pegadaian Syariah menawarkan pembiayaan berdasarkan nilai gadai emas. Nilai pembiayaan didasarkan pada harga emas pasar dengan prinsip syariah. 3. Perjanjian syariah. Siti dan Pegadaian Syariah membuat perjanjian pembiayaan syariah yang mengatur persyaratan, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran. 4. Penyimpanan emas. Emas disimpan secara aman oleh Pegadaian Syariah selama jangka waktu pembiayaan. 5. Pelunasan pembiayaan. Siti dapat melunasi pembiayaan kapan saja selama periode pembiayaan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prinsip syariah tanpa tambahan bunga. Terakhir, 6.
Penebusan emas, setelah pelunasan, Siti dapat menebus emasnya dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait Pegadaian Syariah ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para penonton sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, saya Iqbal Herdiawan pamit undur diri, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Wassalamualaikum.